Shalom, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Puji Tuhan, di hari ini kita berjumpa kembali untuk sama-sama kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pemirsa Klavos Sukacita yang mengikuti firman Tuhan melalui channel ini mendapat berkat dan anugerah daripada Tuhan. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga untuk kesempatan yang baik yang Engkau berikan kepada kami untuk ada lagi di sekitar firman-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus, baik hamba-Mu bahkan umat-Mu yang mendengar melalui channel ini, kami semua mendapat berkat dan di dalamnya kami dituntun untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Ibrani pasal 9 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka pastilah kita semua memahami bahwa sesungguhnya sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kita hidup sementara saja. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Karena kita manusia adalah fana. Namun sebagai orang-orang percaya bahwa melalui proses kematian inilah kita dapat berjumpa dengan Allah. Nah, di dalam kematian maka kita memperoleh hidup yang kekal. Menjadi pertanyaan kepada kita, sudah mati kok hidup lagi? Nah, begini Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Nah, setelah kematian maka ada satu proses di mana proses penghakiman. Nah, setiap orang-orang yang percaya di dalam kehidupannya melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, dalam proses penghakiman inilah kita yang percaya, yang melakukan segala perintah Allah, yang telah menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, kitalah yang akan memperoleh keselamatan itu. Nah, sama kita mengalami kematian, Kristus pun juga mengalami kematian satu kali. Tetapi Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita yang mati dapat diselamatkan di dalam Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa sesungguhnya di sini kematian Kristus adalah kematian karena dosa Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya. Nah, karena kematian atas dosa Bapak Ibu anak-anak saudara dan saya, maka disinilah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melakukan apa yang dikehendaki di dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka kematian orang-orang percaya bukan kematian yang sia-sia, tetapi kematian yang di dalamnya, di dalam proses penghakiman itu, kita akan mendapat tempat bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja engkau berada, sesungguhnya bahwa ketika kita hidup saat ini, jika kita hidup di dalam Kristus, kita tidak akan sia-sia. Sehingga juga di dalam kematiannya kita di dalam Kristus, kematian kita juga tidak sia-sia, tetapi berdampak keselamatan, berdampak kehidupan yang kekal. Nah, sekarang
Bagaimana Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian, kita menjalani kehidupan ini? Maukah kita hidup menurut cara kita, atau maukah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, sehingga Dia mengatur segala kehidupan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, sehingga kehidupan manusia yang sia-sia ini tidak menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, anak-anak pemirsa Klavos Sukacita, mari terima Kristus di dalam kehidupan saudara sebagai Juru Selamat secara pribadi, sehingga di dalamnya keselamatan itu menjadi milik kita, baik di hari ini dalam menjalani kehidupan ini, ataupun kehidupan yang kekal bersama Kristus di dalam kerajaannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, melalui kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya kami bersyukur karena Engkau terus memberkati kami, Engkau terus menjaga kami, Engkau terus memelihara kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Tolong kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Ajarlah kami untuk tetap terus percaya dan berserah kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Allah, berkati seluruh pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini, sehingga di dalamnya seluruh aktivitas yang mereka lakukan di sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih kru dari Klavos Sukacita, Tuhan berkati dan Tuhan terus jaga di dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka setiap hari. Ini doa kami, ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.